warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, perkenalkan nama saya Nur Rahma Eka Nadi Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan dan Bunda Ike Kurniawati MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu sekolah. Pengertian pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah itu merupakan jabatan fungsional yang bertugas memantau, menilai, serta membina sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan. Nah, peran ini juga menjadi krusial mengingat kompleksitas dalam dunia pendidikan. Nah, termasuk dengan tuntutan kurikulum baru, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pendidikan pada abad ke-21. Adapun tujuan dari pengawas sekolah yang pertama itu untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, yaitu dengan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan mutu sekolah. Nah, yaitu dengan memastikan sekolah menjalankan kurikulum, administrasi, serta pembelajaran secara efektif. Dan yang ketiga, yaitu mendorong inovasi, yaitu dengan membimbing sekolah untuk menciptakan budaya belajar yang inovasi dan berkualitas. Peran pengawas sekolah. Nah, yang pertama, pengawas sekolah ini berperan sebagai supervisor akademik, yaitu dengan mengawasi proses pembelajaran di dalam kelas serta memberikan bimbingan teknis kepada guru terkait implementasi kurikulum serta strategi pembelajaran. Nah, contohnya pengawas itu mengamati kelas A dan mencatat bahwa siswanya pasif dalam pembelajaran, sehingga ia menyarankan kepada guru tersebut untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis proyek agar dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu yang kedua, berperan sebagai pembina profesional, yaitu dengan meningkatkan profesional guru melalui pelatihan, lokal karya, dan diskusi kelompok, serta membantu guru dalam memahami standar pendidikan nasional dan internasional. Nah, contohnya, pengawas sekolah itu melakukan pelatihan intensif tentang strategi higher order thinking skill agar guru tersebut dapat mendesain soal yang dapat menantang kemampuan berpikir kritis siswanya. Yang ketiga, berperan sebagai evaluator kinerja, yaitu dengan menilai perangkat kerja, proses pembelajaran, dan administrasi guru, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, contohnya, setelah mengevaluasi RPP guru, pengawas itu akan menemukan bahwa tujuan pembelajaran tersebut belum spesifik. Lalu ia akan memberikan arahan untuk menyesuaikan tujuan dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, berperan sebagai fasilitator pengembangan. Nah, pengawas sekolah itu bertugas memfasilitasi guru dan kepala sekolah untuk dapat mengakses sumber daya pelatihan atau teknologi pendidikan, serta menghubungkan guru dan para narasumber ahli. Nah, contohnya, pengawas sekolah memfasilitasi pelatihan daring tentang pemanfaatan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran hibrid. Dan yang terakhir, berperan sebagai motivator dan inovator, yaitu memberikan dorongan kepada guru untuk meningkatkan kinerja serta menginspirasi kepala sekolah dan guru untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Nah, contohnya pengawas sekolah itu memberikan penghargaan terhadap guru yang berhasil menggunakan teknologi augmented reality dalam pengerjakan sains. Strategi pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu sekolah. Yang pertama, supervisi akademik yang efektif, yaitu dengan menyusun rencana supervisi secara berkala, mengobservasi pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik yang spesifik dan membangun. Nah, contohnya pengawas sekolah mendampingi guru SD dalam menggunakan pendekatan inquiry based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis para siswanya.
Yang kedua, pelatihan berbasis kebutuhan guru, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi supervisi, serta menyelenggarakan pelatihan berbasis praktik nyata yang relevan dengan kebutuhan kurikulum. Nah, contohnya pengawas sekolah mengundang pakar pendidikan untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran interaktif. Yang ketiga, evaluasi kinerja guru dan sekolah, yaitu dengan menilai administrasi guru seperti RPP dan perangkat penilaian. Nah, serta melakukan analisis hasil evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Nah, contohnya itu setelah melakukan evaluasi terhadap hasil ujian siswa, pengawas sekolah akan menyarankan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan pelatihan guru terhadap mendesain asesmen formatif. Yang keempat, peningkatan kolaborasi antar guru, yaitu dengan membentuk forum diskusi profesional seperti MGMP atau KKG, serta mendorong guru untuk berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran. Nah, contohnya pengawas sekolah memfasilitasi MGMP bahasa Inggris untuk mendesain modul pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru tentang teknologi pendidikan, serta mengawasi implementasi teknologi dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, contohnya pengawas sekolah melatih guru menggunakan aplikasi seperti Padlet untuk meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran daring. Dampak kinerja pengawas sekolah. Nah, yang pertama, dampak pada kompetensi guru, yaitu guru menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum terbaru. Lalu peningkatan kreativitas guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Nah, contohnya, guru berhasil merancang pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif setelah melakukan pelatihan pengawas. Lalu yang kedua, dampak terhadap mutu sekolah. Nah, yaitu dengan peningkatan hasil belajar siswa, serta sekolah menjadi lebih terorganisir dan mampu memenuhi standar mutu nasional. Nah, contohnya sebuah sekolah yang sebelumnya tidak memenuhi akreditasi berhasil mendapatkan nilai akreditasi A setelah mendapat bimbingan pengawas dalam pengelolaan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, dampak pada lingkungan belajar, yaitu dengan terbangunnya budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif antara guru dan kepala sekolah. Nah, contohnya melalui MGMP yang difasilitasi oleh pengawas, guru-guru berhasil membuat modul pembelajaran tematik yang meningkatkan minat belajar siswa. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.